bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di doa kekuatan channel dan doa dan permenungan kita hari ini. Sabtu 19 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Camilla PRR dari komunitas Magnificat Tunggulayan Yogyakarta dengan tema Bahagia Melihat Tuhan, dan doa dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PR dari Rumah Studi Malang. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengundang Roh Kudus dalam lagu Injil. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdada sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai cuma raja, langit Kau pasang bagai khemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, angin yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan berkat yang boleh kami terima daripadamu. Teristimewa sabdamu yang selalu memberi kami kekuatan, harapan dan kebahagiaan. Mampukanlah kami dan penuhilah kami dengan sinar cahaya kemuliaan-Mu, sehingga kami kuat dan selalu bahagia dalam hidup kami, juga membawa kebahagiaan bagi sesama di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 1 sampai 12. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara
dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bahagia melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita telah mendengar mengenai berita Injil hari ini, yakni Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka naik ke atas gunung yang tinggi, dan di sana Yesus dimuliakan. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Ketiga muridnya tentu menyaksikan sesuatu yang baru dan luar biasa di atas gunung tersebut. Karena sekian lama mereka mengikuti guru mereka, tetapi belum pernah mereka menyaksikan hal yang sedemikian menariknya. Dan baru kali ini mereka menyaksikan peristiwa sepenting itu. Penginjil Markus dan Lukas menceritakan peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung dalam versi yang agak berbeda. Yakni Markus mengatakan bahwa 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung yang tinggi, dan di sanalah Yesus berubah rupa. Sedangkan penginjil Lukas menjelaskan bahwa 8 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung yang tinggi untuk berdoa, dan di sanalah wajah Yesus berubah dan pakaiannya berkilau-kilau. Walaupun demikian, Markus dan Lukas telah membuktikan kebenaran dari peristiwa agung di atas gunung itu. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kemuliaan Tuhan di atas gunung membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Kemuliaan yang mereka lihat mengubah suasana hati mereka. Bagaimana suasana hati mereka sebelumnya naik ke atas gunung ketika Yesus menceritakan bahwa dia harus menderita? Hati mereka pasti susah, sedih,
cemas, dan sebagainya. Tetapi dengan peristiwa yang terjadi di atas gunung, di depan mata mereka, membuat mereka kembali merasa bersyukur ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka bisa menyaksikan bagaimana guru mereka dimuliakan oleh Bapanya di surga. Hati mereka begitu bergembira, karena terlalu bahagia dan terlalu bergembira, maka kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Di sisi lain, kemuliaan Tuhan yang mereka saksikan membuat mereka takut. Perasaan takut ini bukan karena ada ancaman bahaya atau karena melakukan kesalahan. Takut di sini menggambarkan betapa tidak layaknya mereka menyaksikan keagungan itu. Maka dikatakan karena takut, mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan selain ungkapan betapa sukacitanya mereka. Setelah menyaksikan kemuliaan Tuhan, membuat mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka tersungkur ketakutan. Mereka tertunduk dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah memenuhi hati mereka. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saat ini kita semua kembali dilanda oleh virus corona yang bukannya menurun tetapi semakin meningkat. Gereja dan pemerintah kembali menghimbau agar kita lebih menjaga dan berhati-hati, dalam arti menjaga diri, sehingga kita tetap sehat dan dijauhkan dari virus corona. Ini adalah cobaan dan situasi yang mau tidak mau harus kita hadapi. Oleh sebab itu, kiranya kemuliaan Tuhan di atas gunung Tabor, sinar cahaya yang telah memenuhi Yesus dan para muridnya, dapat juga memenuhi hati kita masing-masing, sehingga membuat kita senantiasa bersukacita dan bahagia dalam situasi apapun. Karena kita percaya dan yakin bahwa Yesus akan melindungi, menjaga, dan akan membawa kita ke tempat yang nyaman, yakni di dalam hati Yesus yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa kepadamu bagi saudara-saudari, keluarga, sahabat yang saat ini sedang menderita sakit, terutama mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya Engkau menjamah, memberkati mereka, dan memberi mereka harapan bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat menyembuhkan mereka pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami berdoa bagi semua mereka yang memohon doa dari kami maupun yang kami janjikan doa dengan segala kepentingan apapun yang mereka butuhkan dalam pekerjaan maupun rumah tangga mereka. Semoga Engkau mengabulkan kerinduan mereka sesuai kehendak dan rencana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa kepadamu bagi para dokter, para perawat, dan yang melayani para pasien di setiap rumah sakit. Semoga mereka selalu Engkau kuatkan dan Engkau beri semangat dan kebahagiaan sehingga mereka tetap melayani dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan
doa dan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Jumpa lagi dengan kami doa dan permohonan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hari. Mohon dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share kemana saja, serta jangan lupa tekan lonceng notifikasinya.